Perkenalkan, nama saya Kristen Lase dengan NIM 859783212. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu kelistrikan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menjelaskan aliran arus dalam satu rangkaian listrik. 2. Untuk menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Pada praktikum ini alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 1. Baterai 3 buah, 2. Kabel penjepit, 3. Lampu 1 buah, bahan uji konduktoran isolator, 1. Kawat besi, 2. Kawat tembaga, 3. sendok perak, 4. Kayu, 5. Karet penghapus, 6. Grafik, 7. Kertas, 8. Tas plastik, 9. Air koran, dan 10. Air garam. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampu menyala karena kawat besi mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Ternyata lampunya menyala karena kawat tembaga mengantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala. Yang keempat, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yang kelima, karet penghapus. Ternyata lampu tidak menyala karena karet penghapus tidak dapat menghasilkan listrik atau mengantarkan listrik. Yang keenam, grafik atau mata pensil. Lampu bisa menyala kalau hal ini menunjukkan bahwa grafik atau mata pensil merupakan benda yang bisa mengantarkan lampu listrik atau konduktor. Percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkanlah pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampu tidak dapat menyala karena kedua ujungnya kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak dapat tantangan tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian berikut. Kemudian tempelkanlah ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Ternyata lampunya menyala, namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Ketiga, kita akan melakukan praktikum IPA yaitu percobaan pada muatan listrik. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Kedua, untuk memperlihatkan adanya gaya elektrolistika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bola pingpong, bola menjahit, lembar termolan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas. Percobaan pertama, di sini saya menyediakan sisir plastik yang sudah digosok rambut. Kemudian kita lihat apa terjadi bila ditekan dengan potongan kertas. Pada potongan kertas terlihat tertarik oleh sisir plastik karena adanya muatan listrik, namun akan kita amati apabila didiamkan beberapa saat apakah ia bisa menarik potongan kertas. Ternyata diamati beberapa menit tidak dapat menarik kertas karena daya listrik sudah habis. Percobaan kedua, pada bola pingpong. Yang pertama, pegangan kiri kita akan menggosok kain wol. Pada bagian kanan digosok kain wol juga, akan terjadi gaya tolak menolak. Yang kedua, kiri digosok bol, kanan digosok dengan plastik, yang terjadi tarik menarik. Kesimpulan dari praktikum ini, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan bahan yang mengantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menggunakan dinamakan isolator. Kedua, kesimpulan dari pengamatan muatan listrik yaitu cara sederhana untuk memperoleh benda bermuatan listrik selanjutnya adalah dengan digosok. Kemudian benda yang memiliki muatan listrik tak sejenis akan menghasilkan gaya tidak menarik. Terima kasih.